Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merespon unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengumumkan kesepakatan dengannya. Dalam respons di unggahan media sosial Erick tersebut, ST menyatakan akan bersama Timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Sebelumnya, pada Jumat malam, Erick mengunggah foto dirinya yang berjabat tangan dengan Shin. Dalam unggahan itu Ketua Umum PSSI ini menyebut Shin sepakat memperpanjang kontrak. Seperti umumnya masyarakat yang meramaikan kolom komentar unggahan Erick, Shin juga ikut berkomentar atas unggahan tersebut. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Ketua Umum PSSI sampai 2027. Tolong dukung sepak bola Indonesia yang banyak, kata Shin di kolom komentar unggahan Erick. Sebelumnya, ramai dibahas nasib masa depan pria Korea Selatan ini setelah pertandingan terakhir fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, sebab banyak rumor berkembang. Salah satunya isu soal Shin diminati Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Ini membuat pecinta Timnas Indonesia khawatir pria 58 tahun ini menolak tawaran perpanjangan kontrak. Pasalnya, Shin menorehkan sejumlah pencapaian baru selama 4,5 tahun membidani tim Merah Putih. Satu di antaranya lolos babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Shin mulai dikontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Saat itu Shin diminta menangani 3 tim sekaligus, kategori U20, U23, dan senior. Saat itu Shin dikontrak dengan durasi 4 tahun, yakni hingga 28 Desember 2023. Pada pertengahan 2023, saat Erick menjadi pemimpin PSSI, Shin ditawari kontrak baru. Mantan pelatih Korea Selatan itu ditawari perpanjangan kontrak selama 6 bulan, yakni hingga 28 Juni 2024. Selama periode itu Shin diminta memenuhi 2 target. Target pertama, lolos dari babak grup Piala Asia 2023 di Qatar. Kedua, lolos dari babak grup Piala Asia U23 2024. Tak hanya lolos, Indonesia melaju hingga babak semifinal. Begitu target tercapai, Erick langsung menawarkan kontrak baru. Dalam jamuan makan malam di Qatar, keduanya bersepakat akan bekerja sama hingga 28 Juni 2027. Namun, Shin tak langsung menandatangani kontrak baru. Ia memilih menuntaskan tugasnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian di ajang ini membuat Shin punya posisi tawar tinggi. Menir Timnas Indonesia, Sumarji mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi Ula Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Melihat lawan-lawan yang ada Timnas Indonesia tentu sama sekali tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman pun tim Merah Putih kalah jauh dari para pesaingnya. Oleh sebab itu dibutuhkan pemain-pemain berkualitas di Timnas Indonesia. Salah satu cara yang dicoba adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terkini adalah Ula Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Ya, salah satunya Ula Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela Timnas Indonesia, kata Sumarji saat dihubungi awak media. Selain Ula Romeni, Timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses. Kisah Mees Hilgers yang batal perkuat Timnas Indonesia gara-gara COVID-19 menarik untuk diulas. Sebab, sang pemain hingga kini masih kerap dikait-kaitkan dengan skuad Garuda. Nama Hilgers sempat mencuat sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia pada kurun 2020 hingga 2022. Sayangnya, hingga kini, bek FC Twente itu tak kunjung dinaturalisasi menjadi WNI. Padahal, Hilgers memiliki darah Indonesia dari sang ibu yakni Linda Tombeng. Ia diketahui berasal dari Sulawesi Utara dan kerap pulang ke kampung halamannya. Hilgers juga pernah menyatakan niatnya merumput di Indonesia suatu hari nanti. Dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha pada 2020, pemain berusia 23 tahun itu mengaku diundang mengikuti seleksi Timnas Indonesia. Sayangnya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada kurun waktu tersebut menggagalkan semuanya. Hingga kini, Hilgers masih belum menjawab lagi soal apakah berniat membela Timnas Indonesia atau tidak. Seharusnya saya di musim panas nanti datang ke Indonesia untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia, ujar Hilgers. Beruntung, hingga kini Hilgers belum mendapat panggilan dari Timnas Belanda. Ia terakhir diketahui dipanggil ke Timnas Belanda U21 pada 30 September 2022. Kesempatan untuk menaturalisasi Hilgers pun terbuka lebar. Desakan untuk segera memulai proses naturalisasi sang pemain terus menggema di media sosial.
Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, buka suara setelah melihat hasil drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengatakan lawannya sangat sulit, termasuk timnas Indonesia. Hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis sudah selesai dilakukan. Jepang yang menjadi unggulan pertama masuk ke grup neraka. Pandangan pertama saya atas hasil undian ini adalah kami masuk dalam grup yang sangat sulit, kata Hajime Moriyasu. Moriyasu menyatakan bahwa mereka tidak akan memandang remeh lawan-lawannya, meski menjadi tim unggulan pertama. Jepang siap tampil maksimal, termasuk kala menghadapi timnas Indonesia yang berstatus tim paling buncit. Di babak sebelumnya kami menemui kesulitan, jadi saya rasa di babak ini, semua pertandingan juga akan menjadi lebih sulit lagi. Kami akan menatap setiap pertandingan dengan determinasi dan keberanian yang besar. Persaingan di Asia tidak mudah, tapi kami akan mencoba untuk menutup semua pertandingan dengan kemenangan, ucap Moriyasu. Meskipun sudah memiliki banyak pemain naturalisasi di posisi center back, supporter timnas Indonesia masih berharap Elkan Bagot tetap membela timnas Indonesia. Bukan soal kemampuan atau peran penting Elkan, namun pemain keturunan Inggris tersebut dihargai karena ketulusannya. Meskipun membela di Ipswich Town di kompetisi sepak bola Inggris, Elkan Bagot masih mau menjadi warga negara Indonesia meskipun saat itu, timnas Indonesia masih hancur-hancurnya. Padahal, usia Elkan Bagot masih sangat muda. Dengan kemampuan dan kesempatan yang dia miliki, Elkan seharusnya masih bisa berjuang untuk satu tempat di timnas Inggris atau timnas Belanda. Namun, semua itu digubris oleh Elkan Bagot. Dia mantap lebih memilih untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi akhir-akhir ini, Elkan Bagot mendapatkan banyak sorotan. Dia tidak dipanggil Shin Tae-yong dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia senior. Padahal Elkan Bagot nggak sedang mengalami cedera apapun, tapi STY malah lebih tertarik untuk memanggil Muhammad Ferrari untuk mengisi posisi center back. Ada dugaan bahwa Elkan Bagot melakukan kesalahan terhadap Shin Tae-yong sehingga tak dipanggil. Di tengah isu negatif tentang Elkan Bagot, Erick Thohir akhirnya buka suara dengan polemik ini. Ketua PSSI tersebut secara tegas menyebut bahwa timnas Indonesia tidak butuh pemain yang tidak punya keinginan bermain di timnas Indonesia. Namun dalam situs resmi Ipswich Town, Elkan Bagot menegaskan bahwa dia sangat cinta timnas Indonesia dan masih membela negaranya tersebut. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya, ucap Elkan Bagot. Elkan Bagot juga menegaskan bahwa pilihan dia untuk membela timnas Indonesia adalah pilihan yang paling tepat yang pernah dia putuskan. Seperti kata ibu saya, memilih membela timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat tepat, tambahnya. Kehadiran Elkan Bagot akan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya, timnas Indonesia tidak akan bisa diperkuat oleh Justin Hubner dan Jordi Amat yang mendapatkan sanksi larangan bermain. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi oleh Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar terkini adalah Ole Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Ya, salah satunya Ole Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, kata Sumarji. Selain Ole Romeni, timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses. Diakui oleh lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya fokus di lini depan. Diketahui Dix berposisi sebagai back. Nanti dulu kita fokus satu-satu ke lini depan, tutup Sumarji.